Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa semuanya. Hari ini kita akan masuk pada pertemuan yang kedua, yaitu tentang teori pembelajaran. Minggu yang kemarin atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang banyak hal, khususnya tentang hakikat pembelajaran, yang mana kita berharap dari proses pembelajaran itu terjadi satu perubahan, yaitu perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi dari aspek kognitif, aspek psikomotor, dan aspek afektif itu akan mengalami perubahan setelah mengikuti pembelajaran. Dengan kata lain, bisa jadi orang belajar itu tidak berubah dari aspek psikomotornya atau afektifnya, tetapi hanya di kognitif saja. Nah, ini bisa jadi karena orientasi dari pembelajaran itu hanya mengarah kepada satu domain atau satu wilayah pengajaran. Nah, hari ini coba kita akan teruskan tentang teori pembelajaran ini, tentang konsep yang mudah kita pahami. Jadi proses merekonstruksi atau membangun pengetahuan, keterampilan maupun sikap kepada peserta didik, kepada anak-anak kita, itu bisa menggunakan ilustrasi seperti pada gambar yang ada di slide ini. Yang atas itu adalah proses merekonstruksinya adalah dengan cara menuangkan air ke dalam gelas. Yang kedua itu adalah seperti menyiram bibit tanaman yang siap tumbuh, sehingga dari dua konsep ini nanti akan bisa diambil sebuah kesimpulan kira-kira proses yang mana yang akan digunakan dalam merekonstruksi pembelajaran. Dua konsep ini memiliki kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing pendekatan. Jadi kalau yang atas itu adalah membutuhkan persyaratan bahwa untuk menuangkan air dari teko, ya kalau dalam bahasa Jawanya, itu syaratnya cangkir yang mau diberi air atau dituangi air itu harus dalam keadaan terbuka. Kemudian harus utuh, sehingga ketika air itu dituangkan tidak akan tumpah atau bocor atau mungkin sesuai dengan kekuatan atau kapasitas yang bisa ditampung. Nah, ini syarat cangkir yang digunakan sebagai tempat untuk menerima tuangan dari teko tersebut. Nah, kemudian tekonya sendiri juga karena ingin mengisi air ke dalam gelas, maka harus memastikan bahwa isinya ada, baru bisa dituangkan. Yang kedua, harus minimal sesuai dengan kebutuhan. Dalam satu cangkir itu, kalau butuhnya satu cangkir, ya di dalam
dalam teko itu harus minimal ada 1 cangkir, itu minimal. Yang lebih baik adalah ya mungkin bisa dilebihi dari isi yang ada. Nah, bisa juga ada persyaratan dari teko itu adalah yang diisikan di dalam teko itu harus sesuai dengan kemauan orang yang mau meminum. Artinya cangkirnya itu butuh apa. Misalnya kopi, maka ya harus diisi kopi tekonya. Kalau inginnya air putih, ya tekonya adalah air putih dan sebagainya. Maka itu sesuai dengan harapan. Nah, kalau nanti cangkir menginginkan kopi sementara isinya hanya teh atau air putih, ya nanti keluarnya nggak mungkin jadi kopi, tapi keluarnya adalah ya teh atau air putih. Nah, ini keinginan itu harus disesuaikan antara teko dan cangkir. Nah, ini ibaratnya teko itu adalah guru atau pendidik dan cangkir itu adalah siswa. Jadi siswa itu adalah media yang siap untuk diisi, siap untuk dituangi. Ya, apapun yang ada di dalam teko ini nanti akan diterima oleh cangkir. Nah, jadi syaratnya hanya bahwa teko itu harus satu sesuai dengan keinginan cangkirnya, yang kedua ya harus berisi, termasuk juga tidak pecah. Nah, jadi ibaratnya tadi bahwa kalau teko ini adalah seorang guru, berarti guru itu harus betul-betul menguasai ilmu yang akan diberikan kepada anak didik. Jadi tidak mungkin bisa memberikan satu ilmu kepada anak didik kalau tidak isinya tidak penuh, isinya tidak ada. Maka persyaratan untuk memberikan ilmu kepada anak didik, dia harus berilmu yang lebih banyak dari yang dibutuhkan. Ya. Jadi ini prinsip atau ilustrasi ini yang mungkin bisa dikatakan cangkir ini sangat pasif atau tinggal menerima saja. Nah, maka karena cangkir itu kedudukannya sangat pasif, maka pendidik atau tekonya itu betul-betul harus orang yang kreatif, orang yang ilmunya melebihi daripada yang dibutuhkan. Nah, sehingga apapun yang dibutuhkan ini siap untuk mengisi. Nah, berarti pola pembelajaran kalau dengan paradigma ini bisa dikatakan bahwa ketergantungan cangkir kepada teko itu menunjukkan satu pendekatan behavioristik. Ya. Apa kata teko? Jadi kalau tekonya isinya baik, insya Allah cangkir nanti akan berisi baik. Tapi ketika tekonya ini tidak baik atau mungkin bahkan kosong, ya cangkir tidak mendapatkan apa-apa. Ini konsep yang pertama. Nah, kemudian yang kedua itu adalah konsep menyirami. Nah, konsep menyirami itu adalah yang menjadi syarat utama adalah ada bibit yang akan disiram. Nah, bibit yang akan disiram itu tentu sudah memiliki tanda-tanda dia tumbuh. Dia sudah menunjukkan ada kehidupan. Jadi siap untuk berkembang. Nah, sementara sebagai penyiram atau tangki penyiramnya itu hanya memberikan siraman air setiap hari agar bibit yang sudah semai itu akan tumbuh dengan baik.
Ya, rutin tiap hari. Apalagi bibitnya bagus. Ini akan tangki penyiram ini juga sama. Karena dia akan menyiram air kepada bibit ini juga persyaratannya harus terpenuhi sesuai dengan kebutuhan yang bisa untuk menumbuhkan dengan baik bibit yang ada. Dan juga air yang dituangkan tentu karena ini tanaman butuh vitamin, butuh energi dan macam-macam, maka ya yang disiramkan harus air yang baik atau air sesuai dengan kebutuhan. Ya, bukan mungkin sembarang air, misalnya air panas atau mungkin air aki atau air apapun, ya justru tidak tumbuh tapi justru menjadi mati bibit tersebut. Nah, yang kedua ini juga mengilustrasikan bahwa sesungguhnya anak itu punya potensi sejak kecil, itu punya bibit untuk bisa dikembangkan. Permasalahannya adalah bibit ini akan bertumbuh dengan baik atau tidak. Ini sangat bergantung pada media tanamnya, tempatnya subur, tidak di karang atau di batu, kemudian kena sinar matahari yang baik, cukup, dan sebagainya. Jadi bibit yang baik, di tempat yang baik, lingkungan yang baik, insya Allah ini akan tumbuh dengan baik. Tapi kalau bibit ini sekalipun baik, lingkungan medianya dan sebagainya itu tidak baik, ini juga pertumbuhannya akan sulit. Ya. Nah, ini kita menghargai bahwa seandainya bibit itu kita ilustrasikan seperti anak didik, maka anak didik itu sudah memiliki modal, sudah memiliki potensi untuk bisa berkembang. Nah, makanya tugas dari tangki tadi kan menyirami, menghidupi atau memberikan nutrisi. Nah, jadi tugas tangki tadi mendampingi agar bibit itu tumbuh dengan baik. Nah, menyiraminya maka harus juga dengan teknis. Siramannya tidak langsung disokkan gitu ya, langsung diberikan dengan buahnya atau mungkin dengan sekaligus, tapi juga dengan irama, dengan hati-hati, kemudian dengan sesuai dengan kapasitasnya. Nah, termasuk airnya tadi juga harus yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini tugasnya tangki air tadi itu, karena memberikan kehidupan atau memberikan pertumbuhan, maka dia sendiri juga harus memiliki seni di dalam memberikan air kepada bibit. Nah, ini kalau ini diilustrasikan seperti pendidik, maka seorang guru di sini dituntut juga punya seni mengajar atau yang disebut dengan state of the teaching art atau state of the art in teaching, gitu ya. Jadi seni dalam mengajar. Nah, jadi mendampingi, menemani, ya, menyirami anak didik agar bibit yang sudah baik tadi, yang berpotensi tadi bisa berkembang dengan baik. Nah, ini tugas guru yang diilustrasikan dua gambar tadi, menunjukkan bahwa kapan kita harus bertindak sebagai teko dan kapan kita bertindak sebagai tangki penyiram. Ya. Ini masing-masing sekolah, masing-masing pelajaran atau masing-masing materi itu akan sangat bergantung di kapan menggunakannya. Jadi tidak semuanya harus dikonsepkan seperti menuangkan air dalam cangkir atau menyiram air dalam
bibit. Ini konsep awal yang harus dibangun oleh kita sebagai pendidik. Kita memposisikan diri atau positioning mana yang bisa kita kerjakan gitu ya. Oke, makasih. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian setelah kita paham tentang ini, kita coba melihat tentang paradigma pendidikan. Dari dua gambar tadi kan bisa kita arahkan pada paradigma berikut. Satu, kalau paradigmanya kita menggunakan paradigma pengajaran atau the instruction paradigm, itu maka di sini tugasnya adalah menyediakan atau menyampaikan pengajaran. Kemudian titik tekannya adalah transfer knowledge, ya, memindahkan pengetahuan saja dari guru kepada siswa. Kemudian upaya yang dilakukan adalah selalu memperbaiki kualitas pengajaran, improve the quality of instruction. Kemudian targetnya adalah menyelesaikan materi, covering material. Maka satu semester itu kita butuh materi berapa bab dan sebagainya, ya, sehingga kesannya agak dipaksakan, pokoknya menghabiskan. Dan penilaiannya biasanya dilakukan di akhir pembelajaran atau mungkin dilakukan di akhir program, ya. Dan pengetahuan itu disampaikan dalam bentuk sudah jadi atau istilahnya siswa itu tinggal menerima, ya. Nah, dan yang lebih dominan di sini adalah guru atau pengajar. Di sekolah itu akan terjadi kegiatan pembelajaran kalau ada gurunya. Kalau tidak ada berarti ulang atau kosong. Nah, ini sangat tergantung. Itu paradigma pembelajaran. Paradigma pengajaran. Nah, sekarang beralih ke paradigma pembelajaran. Nah, paradigma pembelajaran itu akan menghasilkan pembelajaran. Jadi terjadi proses perubahan, dia mau belajar kan gitu ya. Nah, siapa yang membangun pengetahuan di sini adalah siswa. Yang mengkonstruksi pengetahuan itu adalah siswa sendiri. Dia mengambil kesimpulan, membangun pengetahuan itu setelah dia mengikuti pembelajaran, ya. Jadi tidak hanya sekedar menerima ilmu, tapi dia akhirnya bisa mengatakan, oh ini toh yang dimaksud, oh ini toh yang mungkin dimaui dan sebagainya. Nah, kalau terjadi ketidaktahuan pada anak, maka yang dilakukan adalah improve the quality of learning, kualitas pembelajaran, bukan pengajarannya, tapi mungkin anak-anak yang mengalami kesulitan, anak-anak yang mungkin belum memiliki pengetahuan karena apa dan sebagainya, itu harus ditingkatkan kualitasnya. Nah, kemudian materi itu lebih dispesifikasikan atau lebih dikhususkan, khususnya yang mendukung kebutuhan anak-anak. Dan penilaiannya itu adalah menggunakan bisa pre-assessment, itu artinya sebelum pembelajaran itu diberikan kuis dulu untuk ngecek apakah anak-anak itu sudah memiliki pengetahuan yang akan disampaikan atau belum. Kemudian selama pembelajaran itu juga bisa dilakukan assessment atau penilaian
dan juga di akhir pembelajaran. Jadi tidak hanya khusus di akhir pembelajaran. Dan pengetahuan itu dibangun, dikonstruksi atau diciptakan. Jadi bukan hanya menerima, tetapi dia akhirnya menemukan pengetahuan itu dengan sendiri. Nah, kemudian sekolah itu akhirnya bisa terbentuk, artinya misalnya gurunya tidak ada, itu tetap bisa terjadi pembelajaran. Misalnya lingkungannya tersedia, ada internet, kemudian ada fasilitas-fasilitas yang lain, atau metodenya itu misalnya penugasan atau metode proyek, ya sudah, tanpa harus ada guru yang menunggui, mereka tetap bisa belajar. Nah, ini adalah dua paradigma yang mungkin bisa dibandingkan. Kapan kita menggunakan paradigma pengajaran, mana pembelajaran. Ya, saya kira cukup jelas bagi Bapak Ibu bahwa selama ini kira-kira kita ada atau mungkin menggunakan paradigma yang mana, instruction paradigm atau learning paradigm. Nah, ini kita sendiri yang bisa menilai, bukan orang lain. Ya, dominan yang mana. Baik, berikutnya adalah kalau kita melihat pembelajaran yang ada di sebelumnya tadi, di slide sebelumnya itu, sebenarnya kita bisa memindah dari pengajaran menjadi pembelajaran. Pengajaran itu sifatnya adalah penyerapan informasi secara pasif, sementara kalau pembelajaran itu adalah keterlibatan aktif di dalam menerima informasi. Kalau pengajaran itu kegiatannya sangat individualis, kalau pembelajaran itu kolektif atau baik individual maupun kebersamaan itu dibangun. Pengajaran itu sangat menghargai perbedaan individu, atau kalau ada perbedaan-perbedaan di antara siswa, itu akan menjadi masalah. Jadi misalnya di kelas itu ada yang sangat pinter, tapi ada juga yang sangat lambat, itu nanti akan menjadi masalah. Nah, perlakuannya kadang-kadang tidak fair. Yang diperhatikan adalah yang lebih pinter atau mungkin yang daya serapnya baik, sementara yang lambat, yang kurang pinter itu akan sering ditinggal atau mungkin tidak diperhatikan. Nah, ini di pengajaran seperti itu karena dia akan punya target yang berbeda. Nah, sementara di pembelajaran itu justru perbedaan antar individu itu sebagai sumber pembelajaran. Guru bisa menggunakan sebagai alat untuk evaluasi apa yang bisa dilakukan dengan perbedaan itu. Nah, ini keuntungannya dengan adanya perbedaan individu. Jadi mungkin yang pinter nanti bisa ngajari yang kurang pinter, yang pinter bisa menghargai yang kurang pinter dan sebagainya. Itu yang bisa dilakukan dengan perbedaan itu. Dari aspek pengetahuan, pengajaran itu hanya memberikan fakta-fakta atau prosedur tentang satu disiplin ilmu. Jadi datanya begini, ini loh ya. Jadi pengetahuan itu harus sudah diberikan dalam bentuk buku atau mungkin alurnya, ini ya sudah, ini tolong dipelajari saja kan gitu ya. Nah, jadi seolah-olah ya hanya satu sumber pengetahuan itu saja yang bisa dipilih siswa. Nah, sementara di dalam pembelajaran itu ada what, how, and why. Jadi ilmu itu akan dikaji apanya, bagaimana, mengapa. Sehingga akan muncul
muncul konsep, ya ide-ide, proses data itu diperoleh, argumentasi dan sebagainya. Nah, sehingga pengetahuan itu bisa diperoleh dengan membuat satu kegiatan yang kritis. Nah, sehingga karena keaktifan tadi menjadi luas ilmu itu. Mungkin kita ada satu fakta atau satu ilmu yang di dalam buku itu tidak ada. Nah, tetapi dengan diskusi itu kemudian muncul konsep atau ide yang lain. Nah, ini menambah kekayaan dari ilmu. Kemudian dari teknik mengajarnya, kalau pengajaran itu sangat simpel, ya, duduk di atau mungkin berdiri di depan kelas, cerita, menjelaskan, langsung aja, ya. Itu monoton atau statik, gitu ya. Sementara di dalam pembelajaran itu kompleks, menggali tentang intelektual anak, sehingga pekerjaannya ini analisis, mengkritisi, ya diskusi dan macam-macam, ya. Nah, sehingga terjadi satu perubahan-perubahan atau gerakan-gerakan pembelajaran yang dinamis. Peran guru di dalam pengajaran ini sebagai penyampai informasi atau menjelaskan informasi. Tapi kalau di dalam pembelajaran itu peran guru bisa bermacam-macam, bervariasi. Ya bisa menyampaikan, ya bisa menjadi fasilitator, bisa menjadi orang yang memberikan solusi, menggambarkan, ya, macam-macam. Jadi lebih dinamis, lebih kreatif, lebih variatif, gitu ya. Nah, kemudian guru kalau di dalam pengajaran itu melakukan banyak hal. Hampir semua pekerjaan itu ditangani oleh guru, mulai dari mengajar, membuat soal, mengoreksi, ya menilai, macam-macam. Ya udah, pokoknya pekerjaan guru, sehingga bisa overload. Nah, sementara kalau di pembelajaran itu bisa di-share, bisa dibagi, bisa disampaikan dan didiskusikan dengan siswa. Ya, sehingga guru bisa jadi mengamati atau mungkin mendapatkan nilai itu bisa jadi dari siswa. Oke, kemudian dari kualitas isi pembelajaran itu kecenderungannya karena dilakukan oleh guru sendiri itu masih masuk dalam low level content, artinya levelnya, derajatnya itu rendah. Jadi kalau C kognitif C 1, 2, 3 ya masih menyebutkan, kemudian menjelaskan dan sebagainya. Jadi belum sampai kepada higher thinking order atau urutan berpikir yang tinggi atau critical thinking order, malah lagi itu belum. Nah, kemudian guru ini sebagai pusat pengetahuan. Jadi pertanyaan apa-apa itu seolah-olah guru harus tahu semuanya. Ya, ini peran guru ini menjadi sangat dominan. Nah, sementara di pembelajaran itu guru tahu banyak, tapi belum tentu menguasai semua, sehingga bisa belajar dari siswa. Dan di pembelajaran itu fokusnya adalah pada level yang tinggi, artinya konsep dasar itu bisa digunakan menjadi istilahnya melatih anak untuk kritis. Ya. Ini penanda atau indikator pengajaran dan pembelajaran. Nah, baik, kita lanjutkan ke definisi pembelajaran yang secara umum
maaf ini teori pembelajarannya ya, definisi. Ini teori pembelajaran merupakan suatu kumpulan prinsip-prinsip yang terintegrasi dan yang memberikan preskripsi untuk mengatur situasi atau lingkungan belajar sedemikian rupa sehingga dapat membantu siswa mencapai tujuan belajarnya dengan mudah. Nah ini kumpulan prinsip-prinsip, artinya apa? Berarti teori pembelajaran itu tidak hanya satu. Teori pembelajaran itu berarti akan bervariasi. Karena setiap pembelajaran itu punya prinsip. Ya, sehingga kalau di sini prinsip-prinsip yang terintegrasi itu dari beberapa prinsip itu disatukan dan akhirnya bisa memberikan preskripsi. Nah, preskripsi itu adalah seperti resep atau ramuan ya untuk mengatur bagaimana enaknya ya belajar ini sehingga anak menjadi mudah. Nah, itu kan butuh satu resep, teori, menu dan sebagainya. Nah, jadi dengan kata lain teori-teori pembelajaran ini akan memberikan arah, akan memberikan panduan kepada guru untuk memilih metode yang tepat itu bagaimana. Oh, jadi makanya jangan menganggap bahwa satu teori pembelajaran itu mesti tepat untuk satu sekolah atau satu konteks pembelajaran. Tidak. Jadi bisa jadi cocok di sana tapi tidak cocok di sini. Karena apa? Beda konteksnya, beda arahannya dan macam-macam faktornya, bisa mahasiswanya, bisa gurunya, bisa fasilitasnya dan sebagainya. Oke. Nah, jadi kalau kita kembali mengilustrasikan belajar itu kan, belajar itu bagaikan air mengalir di sebuah sungai. Ya mengalir saja, ya. Yang baik kan tetap mengalir, gitu ya, dinamis. Ya penuh risiko, artinya apa? Kan di situ akan ada batu-batu, ada pasir, ya ada mungkin apa sampah-sampah berserakan. Ya belajar ya mungkin mesti risiko seperti itu. Artinya apa? Bisa jadi ada tugas, ada karakteristik anak yang macam-macam. Nah, tapi itu tetap dilalui oleh air tadi karena mengalir. Kemudian menggairahkan, artinya air itu harus tetap jalan dan menggairahkan di sini ya artinya punya energi untuk jalan, jadi jangan mandek. Jadi air mengalir itu mesti wander, apalagi gerujukan itu mesti nah, sementara mengajar itu bagaikan tukang bersih sungai. Jadi agar air dapat mengalir di hambatan lancar, dari air yang mengalir tadi ya harus kalau ada sampah kotoran lain, guru tugasnya ya ngangkati, ya ngangkat sampah. Oh ini enggak bisa menghambat lajunya air gitu ya. Nah, kemudian ada pasirnya, ada lumpurnya ya dikeruk, ada batunya, ada kayunya dipindahkan. Pokoknya prinsipnya adalah air tetap mengalir. Nah, maka butuh apa? Butuh ketulusan hati, kesetiaan, kemesraan, kesabaran, cinta, kelembutan, sukacita, improvisasi, pengendalian diri, memenuhi pekerjaan itu. Jadi, pokoknya kudu telaten kan gitu ya. Oke. Nah, jadi monggo kita kembali kepada ajaran kita bahwa pengajaran atau proses pembelajaran itu ya prinsipnya ikro. Ya, jadi dalam surat Al-Baqarah itu ikro, ya bacalah dengan nama Tuhan. Dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi diingatkan, ya artinya coba baca itu tidak hanya dengan mata, tidak hanya dengan apa teks tulisan, tetapi baca sambil mengingat sang pencipta. Kenapa yang kok diciptakan? Kenapa kok ada seperti ini? Ya, apalagi melihat anak sebagai manusia. Anak dengan gurunya itu kan hampir sama-sama tercipta dari segumpal darah. Diulangi lagi, bacalah dengan
Tuhanmu lah yang maha pemurah. Coba, kok bisa jadi ya manusia seperti ini? Nah, Tuhan itu yang mengajarkan dengan apa? Perantaraan kolam atau ini loh, perantaraan tulisan-tulisan, tanda-tanda alam dan sebagainya. Dan Tuhan atau Allah sendiri juga mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Coba, sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia saja itu akan diketahui oleh atau diajarkan oleh Allah. Ya, banyak sekali rezeki kita tidak diketahui, kelahiran anak kita tidak diketahui, matinya tidak diketahui, jodoh tidak diketahui. Tapi Allah memberikan pengajarannya. Ingin mencari rezeki gimana ya? Padahal rezeki itu tidak diketahui, tapi bisa kita usahakan. Jodoh, kemudian kelahiran dan sebagainya. Nah, ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Artinya, kalau kita membacanya tidak atas nama Tuhan, mengandalkan pikiran, mengandalkan keyakinannya sendiri, maka termasuk orang-orang yang melampaui batas. Artinya kita menjadi orang-orang yang fasik atau orang zalim. Karena apa? Kita ya mendahului yang kehendaknya Allah. Nah, ini saya kira kita berprinsip pada ini aja mungkin bisa lebih mudah di dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, baik itu sebagai landasan untuk kita memberikan satu teori pembelajaran kepada anak-anak semua. Nah, ini yang perlu kita pahami, banyak grand teori-teori belajar atau pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru. Mana yang bisa kita gunakan itu bisa dibaca, dilihat di internet, di media sosial atau di mana saja. Yang penting menemukan konsep apa itu behavioristik, kognitif, humanistik, dan konstruktivis. Ya. Konstruktivis, humanistik, kognitif, behavioristik itu punya prinsip sendiri-sendiri di dalam memaknai teori belajar. Nah, ini bisa jadi sekarang ini kita pakai behavioristik, lain waktu kita pakai konstruktif, humanistik, atau kognitif. Nah, ini bukan berarti harus masing-masing ini kita pahami sebagai teori pokok itu ya, hanya satu saja. Enggak, kita mesti bisa menggunakan beberapa teori-teori ini untuk pembelajaran. Hanya catatannya adalah kita harus paham satu dengan yang lainnya. Nah, silakan nanti ini dibaca sendiri ya untuk teori ini. Oke. Terakhir ini saya ilustrasikan. Sebenarnya di dalam kita mengajar ini nanti kita menggunakan konsep yang mana ya? Kalau saya mengajar adab makan, bagaimana kita makan, itu namanya disiplin center. Ini loh, cara makan kamu harus duduk begini, sendoknya harus begini, piringnya harus begini, itu namanya adab makan. Nggak boleh mengecap, nggak boleh sambil bicara, nah itu disiplin center, dan yang berpusat pada kedisiplinan. Tapi kalau saya mengajar budi, nah itu orangnya yang mau diajar itu budi, ani, dan sebagainya itu ya. Nah itu berarti berpusat pada siswa. Kalau saya mengajar budi tentang adab makan pada budi, itu namanya pembelajaran. Ada anak yang namanya budi atau yang lain-lain diajari tentang adab makan. Ya. Nah ini berarti pembelajaran, pusat pembelajaran. Tetapi kalau saya mengajar budi, memilih acara untuk makan, untuk menerapkan adab makan, ya. Misalnya, budi, kamu sakit, kamu harus makannya ini. Kamu sebagai orang Islam, kamu kalau makan tidak boleh sambil
Nah, itu tidak hanya disiplin, tidak hanya learning, tidak hanya student, tetapi sudah ke kemampuan. Dia meramu mulai dari sikap, pengetahuan, kemudian keterampilan. Nah, itulah yang disebut dengan ability center atau kemampuan berpusat pada kemampuan atau kualitas diri anak. Ya, itu yang disebut dengan teori pembelajaran. Kalau kita mungkin bisa terapkan, ya kita akan temukan mana yang kira-kira bisa kita ikuti. Baik, itu saya kira untuk awalan dari apa yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kita lanjutkan nanti dengan diskusi. Mohon kita diskusikan lagi, yang ada hal-hal ingin ditanyakan nanti bisa disampaikan lewat Google Classroom, ya, dengan pertanyaan nanti yang lain bisa menjawab atau mungkin saya yang menjawab, ya. Saya kira itu dulu saya sampaikan. Terima kasih dan mari kita lanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.